Allah. Ya dan sallallahu alaihi wasallam alaihim wa yarhamul alamin. Amin. Halaman. Tambah 93 namanya 93 ya. Dan batas setengah 93. Barang siapa dianugerahi hidayah maka sucilah dirinya dan berjalannya ia di dalam hilang segala penyakit dengan segala bahagia mulai sofa dan mu'alajah hingga dikaruniai Allah dengan hati yang sejahtera. Dan setengah daripada celah segala penyakit itu pada segala penyakit hati itu yaitu riya, seperti kata mu'alif warubama dakhala riyahu alaika, yaitu lanjuru akal kailika, maka terkadang masuk penyakit riya atasmu itu pada tempat enam tiada menilik segala makhluk kepadamu karena itu sangat tersembunyi daripada mereka. Dan demikian itulah dengan wasitoh perantaraan waswis nafsu dan waswis syaitan, dan berlindung kita disebut daripada waswis yang demikian itu. Bermula waswis itu yaitu jatuh sebutan makna daripada tiada bersuara. Nah, ngaran waswis ini ada suara atau ada bisikan di dalam hati dan kata orang di dalam makna. Ujar Nabi SAW bersabda bahwasanya syaitan itu lagi akan lagi akan berlaki-laki yang daripada anak Adam pada tempat nambah laki segala darah, urat dan waswis dan balakiyah. Artinya dari situ bersembunyi dan anak cucu antara darah dan terkadang di dalam darah. Jadi waswisnya hendaknya dalam awak, dan syaitan itu pun dalam awak juga sama. Jadi apabila dalam awak benar, apabila ingat ada bersuara membisiki, ada juga umpamanya orangnya dihadapinya penyakit riak, umpamanya ini membisiki, ada juga ini masuk melalui darah, sudah melalui darah. Jadi sampai kita pun ampun diri kadang merasa marah dan kadang tahu itu ada. Nah, timbul adanya itu aja. Nah, jadi timbangannya itu sendiri cuma ilmu aja lagi. Jadi rasa-rasa itu ada. Nah, jadi ini masalah hati diri. Kemarin dia sudah apabila ini masalah hati, maka disuruh kemarin menimbang atau minta bantu lawan bubuan ahli suluk, bubuan ahli suluk, bubuan ahli tarik. Kenapa? Karena bubuan ahli suluk dan bubuan ahli tarik ini mereka mengatur hati mereka. Selain mereka itu beribadah zahir, beribadah zahir sambil hati mereka ditata pada waktu beribadah zahir tadi, supaya kadang timbul penyakit hati yang disebabkan oleh waswis ataupun syaitan tadi. Jadi ilmu tadi, selain pada ilmu tadi minta bantu sekali minta bantu. Kenapa? Karena kebuahannya ini tadi, ini mereka mengetahui tentang nafsu-nafsu yang ada di dalam awak. Kalau umpama kemarin nafsu amaratu bisu, cirinya kayak gini, artinya identik kepada binatang buas. Identik dengan binatang buas. Membersihnya kemarin kalau menurut tarekat Samadiyah, orang ahli tarekat di Samadiyah itu pembersihannya menggunakan zikir nabi isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah ini apabila orang nafsu amaratu bisu.
timbul di dalam hatinya nafsu amaratu bisu. Inya amaratu bisu ini tadi termasuk daripada waswis atau dorongan syaitan. Jadi syaitan atau waswis itu ada berbandar di telinga kita. Kalau ikan ria aja kan, ikan sum'ah aja kan kadang gitu. Cuma di awal kita timbul sendiri. Kalau amaratu bisu, memerintahkan muslim itu identik lawan binatang buas sifatnya lah. Jadi andakannya nafsu atau waswis itu tadi kalau ditarik sama dia itu dua jari di bawah panten sebelah kiri di sini, bawah sini. Dua jari. Jadi adapun muslim obatnya memperbanyak zikir nabi isbat. Asli nabi isbat ini bijahrin artinya nyaring dan nyaring. Kenapa? Karena istilahnya itu umpama seseorang hendak meruntuhkan gunung, jadi catukannya harus kencang dulu. Kenapa? Karena nafsu amaratu bisuhnya nafsu pamulaan nafsu binatang. Di nafsu binatangnya ada di awak kita ciri-cirinya kayak nah, jadi karena ditantik ciri-cirinya itu lawan diri seorang ada di situ kan. Apabila ada di situ dan pembersihan tentunya mengambil dari mengambil jalur suluk atau jalur tarekat dari samanya. Jadi suruh memperbanyak zikir nabi isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pun cara zikirnya. Jadi pada waktu mengucap la ilaha illallah itu mulut membaca anu pikiran jangan kosong. Seuyuh-uyuh pikiran pada waktu berpikir main katakan tulisan. Jadi kada kosong. Ini berzikirnya disuruh bapak jam. Nah, sudah bapak sunat bapak jam, malah dianjurkan berzikir itu bapak jam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu maha gaib. Jadi apabila bapak jam berarti kadab, apabila kadab berarti gaib. Nah, berarti gaib bertemu lawan gaib nanti. Cuma jangan tertipu gitu. Kalau ikannya bahas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha tidur tarang mamanya pada panjanak, jangan dihirawa negarawakan. Ini karena pada waktu di situ kan macam-macam alam. Nah, satu wajahnya adalah orang membarasi atau mengobati nafsu amaratu bisu menggunakan zikir isbat. Zikirnya nabi jahrin palingan mendengar. Itu aja karena godaannya membarasi ini itu godaannya macam-macam. Diwajibkan kalau berarti wajibnya maka bapak kenapa jadi disuruh mengatakan tulisan ditulis pada waktu untuk membaca tulisannya dibulakan supaya jangan ada nama lain nama masuk. Amun yang ada tulisannya kada ditimbulakan sekadar membaca mata bapak jam. Karena pada waktu bapak jam itu timbul warna. Nah, nang bujur itu mana? Nang bujur itu kada. Apabila kada banyak. Apabila ada timbul karena cahaya kayak unang-unang, nah ya, biru itu jangan dihiraukan. Itu alam kurang, alam jin, alam lembut, alam berbuat apa nanti. Nah situ aja tuh menyawan tahu pasti cahaya tadi. Ini bergana cahaya tuh apabila cahaya itu bergana asalnya halus kayak kunang-kunang, akhirnya cahaya itu bonol
dan meliputi awak nyawa. Akhirnya nyawa tak masuk alam lain. Jasad wujud aja manusia. Cuma karena pembawaan tabiat dan tipikal seorang, pembawaan dari orang yang ada di alam warna biru tadi. Itu orang berburu nyaman gitu. Mau warna kuning beda lagi kan. Itu buah-buahan. Jangan kurang itu artinya nanti di dalam agama Hindu wajah buah Hindu buah raja-raja artinya ada wafat tapi mangkat itu disambat mati kada ada kuburannya, disambat hidup orang kada. Nah itu berada di alam surga loka. Surga loka itu alam surga menurut bubuhan inya. Kalau bubuhan kita orang Islam Muhammad Nabi Muhammad, jadi alam bubuhan itu alam kayangan lagi, ayam bubuhan dewa, bubuhan sempokong, jadi tak pacai Buddha Julai, mantap lagi tak putih apa nama, mantap lagi ada Wang In, mantap Wang Jing, ya kita tu alam orang, ya nakanya bagi kita tak kasih tu, nah ia banyak kan, Hong siapa besar, Hong siapa dibaca, kalau kayak pembawa pendeta ya kan, pendeta Buddha Julai, tunggu Buddha Julai, pada Buddha Julai. Seorangnya hendak mengobati dari nafsu amaratu bisu, maka tak masuk ke situ. Ayo, ya apa? Barasi itu. Alam hijau itu alam jin jalannya, tak masuk ke alam urat. Nah, ini punya berpikir juga, untuk juga kamu. Semuanya hampir di sini. Jadi kita tata caranya kayak itu dia lah. Berpikir mata bekerja betok jinak itu mengkawal berpikir itu sampai setiap kali berpikir hitung ganjil hanya behinak anunya kada tahan lah, mau kada tahan lagi ada apa kena paman. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tahan 7 aja atau 6, atau lagi 7 enak. Kalau bukan enak tuh, enak pak, enak. Jangan berpikir uang dan juga pikir tanpa pernah bernapas. La ilaha illallah. Kenapa dia bernapas? Karena apabila bernapas, karena ini ada 2 alam di situ anaknya, nilai dan kajiannya. Ada 2 alam. Ada napas, ada tak napas, ada ampas. Adanya napas, tak napas, ampas. Napas maksudnya napas di atas, ampas di atas. Itu Anda akan pikir beratan, amalnya kurang, menjalannya mampir jalur kalian. Apabila ini berzikir, benak keluar masuk benak, seperti kata dengung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu karena orang tuh katujuh masuk angin. Kenapa? Ini tadi angin, benak tuh angin berada. Nah, jadi tahan angin ada. Angin tuh ini kita benak tuh, kalau masuk kita. Jadi anggapnya kalau nafsu amaratu bisu 2 jari di bawah badan. Jadi pada waktu memukul dirasa illallah, la ilaha tambahan dasarnya dirasa jatuhkan la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Nomor 100 sore 100 lagi. Itu kita itu pun tadi anak membalasi amaratu nafsu. Nafsu amaratu bisu. Amaratu bisu ini nafsunya katujuan apa? Menggawian kada baik. Apabila gawian kada baik ini kada katujuan. Kada katujuan lo untuk amaratu bisu nafsunya tu katujuan yang baik. Yang baik tu aliban. Ada hukum yang menggawian yang baik. Itu tipikalnya dia nafsu binatang buas. Nah itu disuruh dulu kenapa jadi disebut mengkolok itu supaya waswis dan syaitan tadi jangan timbul. Selain ada timbul nang berdua tadi, nang timbul karena itu di dalam hati tadi, di dalam hati adalah nama Tuhan mengtimbul. Makanya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jadi rasa-rasa Allahnya tak kasih doa. Nah ini andaknya setan ini kalau ditaringkan, jangan taringkan kau ditiup-tiup. Tiup-tiup ini andaknya dalam darah antara lemak lawan darah sedikit aja lagi nggak mau ngapit jadi seorang sedikit aja lagi jadi seorang jadi setan apa namanya jadi setan. Jika tadi habiskan apabila amal itu besok, nah jadi karena dari hati itu inya memompa ke jantung, imbas dari jantung, lalu jantung ini membagi seluruh darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi isinya tuh berhasil sih, ada lagi waswis syaitan. Tapi hari-hari menjatuh, hari-hari bersamanya kata Allah, ada sesamanya dekat lain yaitu dua pagi lawan sore pagi lawan isya juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hanya satu jurus, sedangkan nafsu di dalam tarekat atau hubungan ahli suluk nang patut diobati ada 3 nafsu. Pertama nafsu amal besok, andakannya 2 jari di bawah kanker kiri sebelah bahkan susu kiri sebelah, 2 jari di bawah kanker kiri sebelah susu sebelah kiri di bawah. Yang kedua nafsunya malhamah mulimah lawamah. Nah, lawamah ini identik lawan sifat binatang melata. Gawiannya makan buih. Nang rami-rami nang nyaman menggawi nang malih, menggawi nang baik masih malih, menggawi nang kada bermanfaat atau tujuh. Mengarahnya nafsu lawamah itu di awak juga, itu bisikan syaitan juga. Lalu pengaran lawamah itu dia bisikan syaitan, ya waswis tadi dia penyakit. Nah ini punya orang bakawan dobon oleh tarekat itu kan tahunya penyakitnya hendaknya itu di ada tadi latih batu mulut, 2 jari di bawah kanker kiri, kanker sebelah kiri. Ada ini dua jari di bawah kanker susu sebelah kanan. Habisnya enggaknya
negaranya berarti baturu kadudukan roh. Itu sebenarnya kadudukan hati. Itu jikirnya karena memakai jikir kada bawang mulut, tapi memakai jikir hati. Anu untuk kada membaca, tapi berzikir di dalam hati, hatinya nama jikir. Nah, tapi kalau sama dia hanya menyuruh berzikir lawan untuk, tapi kalimatnya beda. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hantamannya kan asini cumanya dan juga kan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadi hantang asini Allahu Allah, Allahu. Ini untuk Allahu Allah, Allahu Allah itu. Atau ibadahnya kena berzikirnya dalam hatinya. Untung ada suara, tapi hati nama suara Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Itu ngarannya berarti baturu. Nah, itu karena yang ketiga yang harus, yang wajib diobati adalah nafsu amaratu bisu. Sudah itu hendaknya dilatih batul qulub. Di hati hendaknya 2 jari di bawah pangkal kiri sebelah kiri. Betul banget kedua tadi nafsu lawama 2 jari di bawah pangkal kanan. Ngarannya latih batul roh. Batul roh di sini. Itu yang ketiga mulhimahnya di sini hendaknya membuang penyakit ria, sum'a, ujub. Tapi sudah baik nih. Mulhimah ini orang baik sudah hakon menggawi nang baik. Kada hakon lagi menggawi nang kada baik. Tapi apabila menggawi nang baik timbul penyakit, nah dalam hatinya penyakit, nah ini ngarannya orang nafsu mulhimah atau mulhamah. Itu andaknya latifatul qulub, latifatul ruh, latifatul khafif. Nah di sini 2 jari pantal kiri, 2 jari arah ke jantung. Nah, jadi di sini dari 2 jari dari pantal kiri. Nah di sini andaknya dari nafsul mulhimah atau nafsul malhamah. Hendaknya latifatul khafif. Artinya tempat yang sangat tersembunyi. Kalau hati kan masih babu ini kelak. Nah, kalau di sini kan ada babu ini kelak. Lagi ria ada. Cuma bisa timbul soronganan. Nah di sini timbul soronganan. Timbulan kalau dekat sama dia, mau obatinya dia jikirnya alhamdulillah jikir bersuara cuma hantam sedikit ke bawah pas di sana amunnya nang ada dibunyikan itu mau pakai kalau masuk nafas itu kan baik sama dia dikir 160-an 6 jahlah nambahnya berjari nabi isbat. Nah itu kedudukannya mau hati la ilaha illallah, la ilaha illallah 160-an 6 begitu ulang Allahu Allah berapa 77 33 Allahu Allah. Nah, itu rasanya 33 lah. Nah, tapi itu pokoknya 70 tuh. Itu kan 77.
atau kan pagi sore diamalkan, atau pagi lawan bisa, atau pagi lawan tengah malam boleh. Itu gawe Nabi juga. Nah itu 3 nafsu ini tadi yang patut diobati. Sisanya kena nafsu mutmainnah yang keempat. Jadi nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, hanya nafsu mutmainnah keempat. Makanya buat tarekat itu sudah pas mandat zikirnya. Tadi kayak samaniyah la ilaha illallah itu latifatul qulub, makna hati. Cara bacanya la ilaha, pukulannya 2 jari di bawah batang kiri sebelah kiri. Dan yang kedua latifatul ruh, Allah 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 Allah. Nah itu yang ketiga itu tadi Allah Allah 2 jari di bawah pentel susu kanan. Dan yang ketiga nafsul mulimah atau mahamah, pengarahnya latifatul khatid, 2 jari pantel kiri, 2 jari pantel kiri arah ke jantung. Dan ini nama mengobati karena seluruh penyakit yang kayak ria apa kita adakan di nafsul malhim mulhimah. Yang keempat itu karena nafsul mutmain. Nah, ini nafsu para aulia paling rendah di sini mutmainah. Ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana maksudnya? Itu yang dibaca salah bagaimana? Kayak sama dia la ilaha illallah Allah Allah ya Allahumma sholli ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi mutmainnah itu kedudukannya insan di situ. Jadi bacaan salahnya di situ salawat telah. Pertama istighfar, yang kedua zikir jahar, yang kedua zikir qalbi, yang ketiga zikir roh, yang keempat hanya salawat. Itu apabila mengompati jalur tarekat samaniyah. Mau tarekat lain beda lagi. Nah, ini contoh satu tarekat, satu suluk. Kamu kalau ada bisik kayak apa? Ada ya. Ada bisik. Jadi barangnya tarekat apa nggak bisik? Asal jangan tarekat sakahan, mandat. Hanya ada 2 besi jalur, jalur itu sakataraan lawan orang-orang soleh gitu. Makanya tahu itu kita. Tetap kalau masalah pembersih dalam pembersih. Sekarang yang ada kawan. Maka itu tadi kunci-kuncinya dari tarekat samaniyah. Maka ada dia lain lagi kena Naqsabandiyah, lain lagi Rifaiyah, lain lagi Sijiliyah, lain lagi Tijaniyah, lain lagi Ibrahimiyah, lain lagi Khalawatiyah, lain lagi kan Sanusiyah, lain lagi Badawiyah, lain lagi banyak kan. Jadi tarekat itu banyak. Nah jadi sebutin aja kan dulu alih ibadah mana sebutin aja alih ibadah paling sampai besi tarekat sampai 50 hancur tapi sudah nggak jadi hancur malakannya itu aja juga sudah habis waktu ya banjir banjir masalahnya aja banjir atau kadiriyah. Kalau orang bahaya kadiriyah
tarekat orang tua. Tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah itu ada Samaniyah. Itu karena tarekat disebut ini bisa untuk juga untuk bisa jadi karena nggak malakan ya pasti tersambung lawan orang-orang yang di atas mengarah keturunan di atasnya ulang nyaman lah lagi itu tetap wajibnya di atas tetap di atas cuma tata caranya kayak itu tata caranya pada berpikir lisan tadi jadi berpikir itu amun kawan jangan kada sadar apalagi membaca milik dari tarik kawan jangan kada sadar maksudnya kayaknya baca la ilaha illallah kan umpama tarekat sama nih sebenarnya 160-an nah jangan kada sadar oleh awak biu benar oleh baca ke 100 sudah 66 lah la ilaha illallah ya Allah ya Allah tasbih jalan aja dah tapi untung pembacaan aja tapi orang malah melayang untung tapi untung ini berbahaya makanya nama masuk kenapa masuk karena seorang sudah kada sadar secara jahil, kada sadar secara mental, kada sadar secara hati, kada sadar secara pikiran. Tadi kan orang berpikir supaya kosong ambil untuk membaca awal kada hilang hati tulisan timbul pikiran jangan melayang apabila melayang kan ini kan yang lain nama masuk ya sama mahal gaib ini macam-macamnya jin gaib juga ada jin gaib juga atau tak masuk alam murang dan gaib jadi besok jadi mana betulnya memang lebih dari kato jangan gurit baliknya mana ni kayak samanya sedikit-sedikit aja lah birit-biritnya saja kita sudah tahu kunci-kuncinya belajar ini tinggal baca amun suluk mana itu 2 tahun setengah suluk mana dan suluk itu bisa dalam rumah tapi kada keluar lagi atau di gunung atau di hutan biasa di rumah itu ada boleh keluar apabila belum tuntungnya kan bertamu lawan para masyayikh tarekat samanya itu tandanya kayak siapa Jainuddin As-Sumbawai Bano Syekh Abdullah Banjari dapatnya sampaikan kepada sama Tuhan saya Muhammad sama sampaikan kepada Rasulullah nah itu tak musuh berarti sudah sampai belum sampai tapi untung dia bilang ada tetamu lawan di atas tapi ada tetamu lawan di antara sana itu tadi untung dia nah ada berataan dia disuruh sampai berataan sampai apa ada lagu mah aja berataannya jadi wali suruhnya jalanan dosa jadi wali
Kalau banyak balataan jadi wali seampuan apa-apa. Nah turun ke tanah ada lagi, nambah gawe ada lagi, membayar tanahnya ke atas, ukur makanan ada masakan lagi. Nah ada yang ada itu bagus tuh ilmunya, nyawa kehendak nyawa nampakan nanda ini penyakit nangha hati. Nah kalau penyakit jahil beda lagi. Nah, seorang penyakitnya penyakit banyak pada waktu bujur dulu sunat bujur yang beruntung sunat bujur dan sebagainya juga witai tarik nakai itu korek hanya bodoh setiap kali bodoh meja salah lawat membasuh satu rukun daripada juju atau anggota tujuh meja selawat sambil menggusur meja selawat. Tentu kan hanya berdoa Allah apa doa di masjid mau diingatnya punya bodoh kan hanya ingat apa aja wajib yang tahu bila jalan terakhir jalan bila tawabil wajalna minal muqattahin. Jadi itu jari manis sebelah kanan masukkan kamu tuh isap diisapnya tertabuk itu hanya tawar sabu punya penyakit medis lah awak boyo tulang apa ini syaratnya terus awak dulu. Jadi tentang tadi berdoa menghadap kiblat baju bekas bau di tangan jangan dikit-dikit kan, jangan dikit-dikit kan. Betul masukkan ke dalam untuk itu isapkan hari bahasanya udah tergantungnya banyak kadang-kadang itu sudah jadi obat juga untuk penyakit medis. Kalau ini penyakit hati sudah bagaimana tadi Pak? Pak berlaut juga Pak bagaimana tadi? Rasulullah SAW penyakit pada tempat dan menunjukkan atas demikian itu oleh sabda Nabi pecahkan olehmu akan segala tempatnya dengan cara lapar dan dahaga. Ini banyak puasa. Nah ini kawan kaitan itu ada puasa tapi menggunakan itu tadi ini puasa dan setengah daripada nama memecahkan atas demikian itu atas keadaan bujur dan diperoleh sakit yang bersifat hati dengan dia yaitu sabar bagi wujud dan akan mendapat tadinding akibat penyakit tadi. Nah caranya beribadah tuh tadinding lawan penyakit menyawak beribadah di dalam hatinya ada rasa lihat dan lain sebagainya. Jadi penyakit ini tadi maulah dan akhirnya beribadah ada ikhlas niat deh, ada ikhlas penyakit deh. Pokoknya ada nama lihat beribadah mau ada nama lihat nih garing ada beribadah atau dipuji orang apabila ada nama muji beribadah. Apabila diitihi nama muji kadang dalam hati boleh bebas. Jadi hatinya banyak kalau ada ikhlas satu menjadi dinding dan kedua ada ikhlas. Ada ikhlas tadi itu bang. Ya lain Tuhan tadi tujuan nanti manusia tadi dia sunnah apa nih manusia aja tuh. Apa aja tuh manusia atau alam semesta dan kata setengah daripada orang alim kamal bermula mengusahakan hati bagi Allah Ta'ala itu dituntut pada tiap-tiap keadaan, maka lazimkanlah menabiakan dia dengan ikhlas. Nah ini suruh
punya buat ahlul kamal. Orang ahlul kamalnya ini ada 4: ahlul kamal, ahlul jamal, ahlul kamal, ahlul jamal, ahlul jalal, yaitu ahlul qahar. 4 tingkatan. Jadi ahlul kamal ini orang yang melajari di bidang memandang Tuhan melalui kalakuan. Nah, itu ahlul kamal itu artinya melihat lawan Tuhan, hati melihat lawan Tuhan melalui kalakuan. Itu ahlul kamal malnya. Karena ada ahlul qahar, ada kena bilang ahlul jamal, ada bilang ahlul qahar, ahlul jamal, ahlul apa lagi nanti, ahlul-ahluhan, ahlul kamal. Bahwasanya setengah orang ahlul kamal bermula mengusahakan hati bagi Allah, mengesakan mengusahakan hati bagi Allah Ta'ala. Itu dituntut pada tiap-tiap keadaan. Nah, tiap-tiap keadaan cuma sembahyang aja, hanya Tuhan itu 24 jam. Tuhan itu dari awal dunia, sebelum dunia dimulai sampai dunia dimulai sampai kiamat sidin ada terus. Jadi kita aja lagi sahabat mampu mengusahakan di dalam tadi, mengusahakan daripada tiap-tiap padahal mengusahakan bagi Allah Ta'ala itu dituntut pada tiap-tiap keadaan. Maka lazimlah menafikan penyakit nambah lain. Toria tadi diganti dengan ikhlas. Ini ada 2 pandangan di sini. Kalau orang beribadah, orang awam adalah ini orang awam aja ada 2. Ada orang awam ini belajar beribadah tanpa belajar atau umpatan. Ada 2 orang awam beribadah dengan belajar. Artinya nakinya belajar itu, nakinya tuntut adalah ilmu fikih. Jadi ibadahnya nang di luar aja. Sedangkan yang dibahas masalah penyakit tadi itu andaknya dalam hati. Jadi di atas lagi pada fikih, memfikih nyawa pakai kada kanan lagi lawan penyakit nanti fikih itu kan kelihatan mata aja. Jangan hanya ibarat najis di sini namanya bandar lah. Tahu tata cara membuangnya. Apabila ada benda najis, buangi bandanya dulu. Sedangkan yang ini ada benda penyakitnya di dalam sini, kawalah fikih mah mau obati ada kau nak obatinya bujur aja ini Allahu Akbar sesuai lawan ilmunya. Makanya rukun rukun hayat tahu ini, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi tahu. Cuma itu andaknya baradang di luar. Sedangkan di sini dia dari Islam sini mau batinya ya tadi perlu minta bantu lawan buat ahli tarik kok membuangin di sini dulu. Bilang ada juga apa kayak bener ya kan maksudnya nggak ada seorang juga ya terserah Tuhan aja, udah terserah Allah Ta'ala aja lagi. Karena mau terserah Tuhan mensorang kurang syarat. Kita ini manusia kan jin kan? Kita ini manusia kan jin kan malaikat kan? Nah kalau malaikat ini kada berjasa, jin ini kada berjasa.
Jadinya beribadah menurut inyo nyinju. Kalau kita beribadah karena baca jasad. Nah ngaran manusia ini selain besi jasad, besi hak. Nah ini kayak apa? Nah anggaran udkhulu salma udkhulu isalmi kafatan. Artinya itu melaksanakan masalah Islam itu secara keseluruhan. Kalau yang pertama awam tadi kan terbagi dua, ada yang beramal ibadah karena ada tahu apa-apa umpatan, atau yang kedua tadi inya beramal ibadah tapi ujur ilmu fikihnya tapi masih dikira yang dibahas cuma anggota luar. Jakanya najis kelihatan di tangan kawak pikir nama menyelesaikan. Saya kan ini anda kan dalam hati kau pikir menyelesaikan. Nah kawak tuntut dong ilmunya tadi. Ilmunya tadi paling orang minta bantu lawan alit terekam atau buat suluk atau serang tuntut ilmunya cari pulang ilmunya. Kalau sudah dapat ilmunya dapat nama ambil jalur tarekat. Nah itu kan itu diamalkan bagaimana supaya penyakit yang ada baik yang di dalam hati hilang menjadi hilang yang ada baik menjadi yang timbul terganti lawan yang baik. Ria hilang timbul ikhlas. Ikhlas tapi tadi harus. Nah inilah bedanya kita ini manusia, lain jin, lain malaikat. Malaikatnya ada hati, malaikat itu ada hatinya. Jadinya kadang-kadang diperintahkan ibadah hati kadang-kadang. Jin hati tapi kadang-kadang jasad. Kita aja nak sempurna, hati ada, jasad ada. Jadi apabila jasad lawan hati ini kada sinkron, kalau ada sinkron bahaya juga. Umpama awak tadi bujur sudah belajar ilmu fikih, wudu bujur, sembahyang bujur menurut ilmu fikih, menurut ilmu yang kelihatan tapi pada waktu nyoba ibadah itu pulang dari Allahu Akbar sampai salam disuruh tadi muslim melanjutkan mengusahakan Allah pada tiap-tiap keadaan disuruh kalau muka waduh berapa untuk muka kaos dalam sembahyang itu pun juga berapa nangka berapa rakaat nangkawan kada kawan juga berapa rakaat berapa detik nangka nangkawan kada kawan juga berapa detik apa nangkawan betul. Muka ada kawan lalu bang, ya itu maksudnya. Kayak apa bang? Tentu dengan jelas dulu makanya ilmu yang wajib itu nanti dituntut oleh orang-orang baik orang Islam. Nah orang Islam ini nanti tuntut dulu yang wajib itu 3. Apabila kalian dulu berdosa, 1 ilmu tauhid. Nah ini kan ilmu namanya esakan tentang Tuhan. Itu karena kalau rupanya ibadah roh. Nah itu karena lawas lagi nentok 20 tahun lagi nentok. Nah yang kedua karena masalah ilmu hati, ilmu tasawuf. Nah membujurkan ibadah hati. Nah ketiga ilmu yang wajib ilmu fikih membujurkan sang fardu rukun batal daripada ibadah sahih. Pikir ini 3-tiganya wajib. Apabila ada wajib, nah dituntut salah satu dari 3, berarti nyawa belum menjadi manusia. Kalau manusia itu jasadnya ada, hatinya ada, rohnya ada. Kalau jin hatinya ada, tapi ilmu rohnya ada apa? Nah makanya syarat-syaratnya jin lawan semua manusia masih bagus manusia nambung lah. Malaikat hatinya kan ada.
dan jasanya kan ada. Jadi harap itu manusia tiga-tiganya ada, hati ada, jasad ada, rohnya ada. Disuruh mengesahkan malajimi, nah malajiminya disuruh tiap-tiap sesuatu supaya penyakit yang di dalam awak, riya, sum'ah, ujub, takabur dan lain sebagainya menjadi ikhlas. Kata awal ikhlas karena di sini banyak mana tagarnya. Kayak apa hendak mengajual tagar, cari guru. Mencari guru, dicari aja guru itu dicari. Ada guru kan? Ada ya. Tahu silat karate ada guru. Kan mencari guru. Mau guru pedagang datangnya anak haji asal. Terus ada guru apa pedagang? Oh, jasa dia datang. Kan mencari guru, karena disuruh belajar. Cari guru apa? Guru pedagang, sama jasa dia datang. Artinya mencari guru disuruh belajar. Belajar itu kan ada dasar kurang, dasar anggaran seorang sempurna. Paling kurang dulu ingkawa melajimkan mengusahakan Allah Ta'ala dalam sembahyang barang itulah nah. Biar dalam sembahyang itu ada pun 4 rakaat umpama isya 4 rakaatnya ingat ada kawan itu dulu pasti itu kali kita ada masalah sedetik, ada yang semenit, ada yang seini, ada yang belum sarakaat dan ingat kawan dalam hati adalah yang kedua ini masih nyaman cuma membarasi apabila jasidin tadilah luarnya bujur kan belajar tapi hatinya pulang dari ilmu hati. Saya kira pada waktu apa-apa di sini timbul terus di dalam hati ini Allah. Karena kita kadang ibadah bujur luar, tapi di dalam hati kadang timbul Allah, kadang rasa timbul aja kadang. Nah ada riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Mana ya halinya Allah. Jadi cari gurunya nanti. Cari jangan belajar, cari ini cari apa jadi guru belajar nggak ada mencari aja. Jika belajar untuk mana memecah penyakit, memecah hati, memecah angin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati dulu nanti supaya dia tadi hilang. Kalau akibat apabila obat penyakit hati, obat hati juga belajar dulu menimbulkan ngaran tuh Tuhan. Belajar dulu merasa menimbulkan ngaran tuh mahal. Hanya usaha supaya dia melihat tadi merubah menjadi kelas hotel jalan mana tadi Pak? Aku selesai sudah guru menjelaskan mana masa menjelaskan ini hati-hati apabila lapan apabila ada sampai menangkap menjadi paksa di atlet dalamnya menetapkannya itu ada bajet dari bajet di pasar nggak bajet nah pasar bajet tadi nah guru belajar guru pedagang jasa dia ditanya apa aja datangin nggak ada akhir amal menjuruh jadi riya tadi hilang menjadi ikhlas karena penjaga kawan ikhlas atau para kawan yang lainnya karena di dalam ini tadi masih seorang ada gawian luar seorang ibadah seorang yang di luar masuk pada aturan seorang nyata awak kayak sudah nyata dibawa ke dalam cukup banyak dalam kelihatan aja ingatan yang dibawa dalamnya tadi kan apa lagi yang lain
Jadi saya kira di dalam ini bilang sasak saja mengurangi yang di dalam tadi ya, jalurnya mengambil hubungan alul hati mengambil tarekat. Nah, bantu tarekat ya cara jikir-jikirnya tadi gitu, ada tarekat sama dia atau ada wiridnya, nah itu cara memukul dan lain sebagainya. Nah itu pokoknya itu sebagainya. Ada yang tadi bilang, nah ini dikarenakan ilmunya sepaket, kalimat itu sepaket ikhlas dan menafikan ujub pada sesuatu dengan memandang karunia Allah. Hilang ria, nafiakan ria, timbul ikhlas, nafiakan ujub, timbulakan karunia, hilang akan toma, timbulakan wujud tawakal. Dan adalah sekalian ini atas menggugurkan makhluk daripada tilik hamba itu tadi. Apabila keadaannya sedih, apabila kadar kawak menghilangkan, menafiakan, dan inilah tilik hati seorang hamba. Nah, apabila ini kan kita kadang mulai sudah bujur ilmu fikih, ilmu luar, kudus bujur, ini bujur berdasarkan ilmu dan lain sebagainya. Nah, itu bilang pada waktu dicoba, yang lain pada waktu dicoba nih ibadah luarnya bujur, 13 nya bujur, tumaninah nya bujur, ini nyambung. Tapi hatinya ada rasa apa? Nah itu nambalannya ini kan dalam hatinya macam ada minta tangguh, ada ini, ada disuruh jasiden apabila ria timbul, hilangkan ria, timbulkan ikhlas. Nah jadi mengajinya tuh pulang cari guru yang lain, tambahannya. Nah, ilmu hati sambil menuntut ilmu nangla tauhidnya menuntut supaya menghancurkan, supaya tahu kedudukan ria, ikhlas, kedudukan toma, kedudukan karunia. Kalau ilmu hati dan tarekat tadi itu tata cara menghancur. Ada yang mengetahui kedudukan itu belajar ilmu tauhid. Jadi dua gandingannya. Nah berarti menyeduan itu berarti nyawa sudah belajar ilmu fikih. Jujur sudah fikihnya nanti. Lalu kenapa menghilangkan ria nanti? Nah ria ini terkadang kan lawan selain Tuhan kalau. Nah kenapa karena Tuhan? Karena Tuhan gak ada bego. Jangan Tuhan bego kira-kira minta ria lawan Tuhan, tapi Tuhan gak ada bego lalu nanti diminta ria akannya lawan manusia. Jadi menghancur secara keilmuan lawan ilmu tauhid belum mandang. Nah, ilmu tauhid mandang dari wujud idam baqa mukhalafat rizki yang mu'ta'ala binafsih wadan yang qadrat iradat ilmu ayat sama bahas sampai 20 sih sifat pengajian itu wajib ilmunya lah itu. Nah, jadi ria itu penyakit dalam hati. Kita sudah tahu bahwasanya manusia ini barataan dipama orang belajar ilmu tauhid duduk di sifat wahdani. Manusia ini barataan la haula wala quwwata. Kada dengan badayanya juga. Nyawa dalam hati dan nyawa luar beribadah. Dalam hati nyawa minta jihad, minta puji lawan manusia. Nyawa pernah belajar ilmu tauhid. Nyawa tahu bahwasanya manusia itu jangankan memberi puji, jangankan memberi bantu,
Jangankan inya menggerakkan awaknya seorang, jangankan inya menggerakkan awak, mengijipakan kelopak mata aja inya kada sanggup. La haula wala quwata kecuali atas izin Allah. Batin harap Tuhan, apa dalam hatinya menjadi manusia. Itulah batin. Sudah batin harap Tuhan, manusia juga harap lawan Tuhan. Kenapa nyawa jadi berharap lawan manusia? Manusia itu sifatnya satu sifat tadi nanti kodrat betul pulangnya. Nah, ibadah kita gara-gara ibadah luar, lalu nyawa rasa bujur sembahyang, rasa bujur karena nyoba hari belajar timbul sifat takabur dalam hati, ada agak sedikit. Kalau hancurnya mau batinya melalui jalur tarekat tadi, itu cara hancur. Tapi menimbangnya lawan ilmu tauhid, menimbang Allah bersifat ilmu, Allah bersifat maha tahu. Aku ini tahu ada sebab karena belajar itu pun akibat datang, jangan yang kada datang kada dapat itu nyawa di rumah ada datang. Oh pakmu, mulai pakmu, aja dia pakmu ya kan, pindah yang mudah di punya salonnya, jalan pulang dulu, jangan di rumah aja pakmu ya ada. Lalu mas sudah tahu, pikir tadi karena dia belajar bahari, pojok-pojok menuntut ilmu, lalu ibadah bujur sembahyang. Lalu dalam hati pada waktu sembahyang ini melihat orang sembahyang, orangnya dihigan bayangnya, ini sembahyang aku patan belajar kada. Lalu dalam hati merasa harap pada orang tadi. Kenapa jadi merasa harap? Karena seorang ibadah ini bahari belajar sabab mendatangi ilmu atau kalau lalu timbul sangka dari namanya kabur. Nah itu mau batinya kena jalur ilmu hati atau tarekat tadi tata caranya memukul-mukul. Nah, kalau timbangannya pulang sekira tahu pecahan itu ilmu tauhid. Allah bersifat ilmu maha tahu kada tahu lagi maha tahu pelajaran kada sih berhidupan kada maha ilmu kada, tapi tak harap sih pada seorang masih harap sih pada seorang pengetahuan Tuhan lebihlah seorang ilmu sedikit. Nah itu pun dengan sebab itu aja pada seorang sebabnya itu ada juga daripada topik Tuhan yang menggerakkan. Nah Tuhan kada menggerakkan tergerak mah menuntut ilmu kada jalan aja. Nah Tuhan taufik dan hidayah yang menggerakkan lain nyawa kada nampak jalan, lain nyawa juga membaniat dengan asli itu. Taufik Tuhan yang menggerakkan lain hidayah, tapi parasa nyawa parasa nyawa ada tahu ya nyawa ada tahu. Itu tadi kuncinya bilang. Jadi biasa ilmu jangan sombong. Nah dari suruh tawa tuh. Jadi timbangannya bilang ilmu Tuhan lawan aku lebih hebat aku sendiri. Aku ini sahabat dan wa ma'ud itu minal ilmi dina qalil illa qalilan. Dari Tuhan tidak ada aku beri ilmu itu pada alam dunia ini kecuali sedikit banget. Nah ada kita sombong lawan orang yang ada maka ada pintar lawan orang pintar kita kada kosong tak ada tulang nol aja. Nah dan juga sombong apa nggak jadi hasilnya juga malahan
menghalang-halangi kesempurnaan ibadah, tahalang kesempurnaan ibadah. Itu aja dalam hati. Jadi ilmu hatinya itu adalah pasangannya, mau ada jasa sangatnya, jadi beda lah. Itu maksudnya tuntunannya. Nah, tuntunannya itu cara-cara kunci-kuncinya kayak tadi kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya lah. Nah, tarekat lain pun ada, baca juga umpama wirid-wiridnya kayak wirid Ahmadiyah, Ibrahimiyah, wiridnya Ibrahimiyah, Ahmadiyah, Tijaniyah, wiridnya lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu sudah diatur di wirid-wirid semua. Kumpul sudah dalam nanti dibaca nanti itu wirid tarekat Ibrahimiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Ahmadiyah, ngarannya macam satu tarekat cuma ngarannya macam begini nanti baca juga. Nah, jadi mahancur karena aku jadi berpikir panjang, berarti kan seorang mahancur ada. Ya, apabila kebincana kelihatan ada. Nah, apabila panjang pada kelihatan, dan berarti mahancur pada Allah panjang ada. Nah, itu orang belajar ilmu hati. Makanya belajar ulang tauhid, cari gurunya nanti. Gurunya belum dijalan. Jadi banyak lagi ilmu yang kalau dijalan. Nak sampurna, selanggaran beribadah itu sampai kok kabungkunan itu purna. Bila kadar cari gurunya. Jaga sempurnaan ilmu. Ujar sidin buat ahlu kamal mau usahakan. Nanti ilmu sepakat dua ilmu hati tadi. Nah, ini disuruh disediakan anggaran nyawa itu melajibkan pada tiap-tiap keadaan hal atau keadaan lawan Tuhan. Nah, jangan sampai di dalam ibadah timbul penyakit dalam hati. Timbul penyakit menghalang-halangi kesempurnaan ibadahnya. Nyawa itu nama rugi benar ibadah. Tapi untung jodoh ibadah kadang-kadang tapi rugi juga. Bagaimana rugi kita ini manusia, jangan kita di malaikat orang baru. Tapi malaikatnya kan membahas rukuknya pada dosa, sujud kiamat. Manusia ini awak beribadah, hati bapak. Awak beribadah, hati beribadah, roh bapak. Ada tiga dengan dasar sempurna. Malaikat itu pertama cari gurunya. Mencarinya pengumuman mencari guru. Guru apa pun tahu karate silat ada. Bisa dari lain-lain. Karena sempurna ini ya Allah aja. Sempurna. Hadis sudah melajimkan, mengusahakan bagi Allah pada tiap-tiap hal, tiap-tiap keadaan. Ini ujar ahlu kamal. Nah, jadi contohnya contoh aja. Jangan sampai pemikiran jangan cari gurunya dulu. Mana yang diwajibkan dari 2-3 macam lah ilmu luar, hati menyempurnakan ibadah luar, itu ilmu pikir menyempurnakan ilmu hati dalamnya. Nah, itu kan bukannya hubungan ilmu tarekat, ilmu hati, ilmu tasawuf masuk mata. Menerangkan tiga menyempurnakan roh kita. Nah, roh kita disempurnakan juga. Itu ngaranya ilmu tauhid. Apabila dua bujur sudah. Umpama orang sembahyang, luarnya bujur pun 13 sudah. Betul pada waktu sembahyang pulang dalam hatinya sudah bujur kok hatinya dah.
Apa? Karena hari-hari wirid gawe terus. Makanya itu deh mencatat itu jadi ban. Jadi hari-hari la ilaha illallah la ilaha illallah supaya timbul lah. Ya timbul lah. Sudah tetap berarti dalam hatinya hampir tiga. Apabila hampir tiga berarti ada terintip lah lagi. Apabila ada terintip lagi, lalu karena cari ilmu tauhid. Nah di atas tauhid ini tauhid sambatnya tauhid. Padahal ujung-ujungnya amal ma'rif tauhid sambatannya, tapi kadang apabila masuk di wahdaniyah ini bedanya sebenarnya. Jadi namaran tauhid di situ adalah sifat wujud kita baqa mukhalafat ala hadis qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. 5 sifat 5 kanan di mana wujud kita baqa mukhalafat ala hadis qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. 6 kali apa ini? Oh wajib. Kan kalau nafsiyah satu, salbiyah berapa aja? Aja salbiyah. Kan nafsiyah satu aja. Berapa aja? Nafsiyah satu itu. Nah, kalau nafsiyah satu sifatnya apa aja? Wujud. Salbiyah 5. Jadi dari sifat kadang bapak mau kalah batang hadis dia mau ta'ala bin nafsi wahdaniyah. 6 sifatnya. Nah itu tauhid kedudukannya 6 itu. Nah sisanya dari 6 itu adanya amal ma'rif. Cuma supaya orang jangan bingung, dipadahkan itu adalah tauhid. Bagi orang hanya berat. Sebenarnya itu adalah pakaian hati dan pakaian roh. Nah pakaian hati dan pakaian roh itu dari sifat maknawiyah dan ma'ani dan maknawiyah. Ada di sini kita akan bicarakan itu. Ini di sini buat anak kamar. Umpamanya wani sudah bujur dua. Jahir ilmu jahir bujur dalam 13 sampai dalam ibadah. Itu hari-hari pulang sambil membarasi hari-hari la ilaha illallah atau membaca Al-Quran. Wirid lah macam-macam hari-hari sudah macam-macam salawat apa itu kan berarti apabila orang itu masih beramal berarti masih ingat berusaha membarasi hiakan. Nah, apabila ada beramal berarti ini sudah merasa berasi. Apabila merasa berasi itu nang salah. Kita ini hari-hari membarasi rumah jariha dari sebulan sekali itu gandang lawak jadi rumah hari-hari berasi. Nah, jadi artinya sambil membarasi di dalam luar jalan jadi hitungannya dua jalan mana jalan hati jalan atau kali kita itu karena mau ada gurunya mau ada rumus kenapa cari guru lah kalau caranya ini salah satu cara bagi yang sudah ada rumus lah mau ada rumusnya cari guru kalian aja contoh nyawa sembahyang. Nah, kau yang satu aja sembahyang. Nyawa sembahyang rukun 13 menyuruh di dalam sembahyang itu salah satu rukun artinya disuruh berdiri betul. Ya, berdiri betul. Pelajaran yang pernah rukun 13 berdiri betul dirinya jujur. Itu blok ilmu hatinya tadi nyawa hari-hari juga sambil membarasi. Anggap barasi sudah anggap nah kada barasi itu tahu penyakit tapi kada di barasi rumah aja hari-hari tilam aja hari-hari ulas tilam aja hari-hari mengganti ya lah ini ulas tilam hari-hari mengganti tapi rumah hari-hari kada di barasi tak tahu Pak Haji dia tuh apa jadi ada ganti lagi dah aja Pak Haji ulas tilam nah anak aja lagi nama ganti aja Pak Haji. Ini baju punya koler mengganti bukan hanya ada poin sendiri baju itu kalau
Jadi apabila masih membarasi dihitung barasi hari-hari karena tadi wiridnya macam-macam telah selain pada itu adalah dalil salawat dan apa dan Al-Quran dan lain sebagainya digawinnya. Dua kalau sudah, maka tiga dan sudah mengkudir bahwa ahlul kamal ahlul kamal. Jadi buat ahlul kamal ini dipandangnya adalah ahlul kamal ini pandang adalah dari apalnya tuh Tuhan. Amunnya belajar apa tapi hati kita dan ilmu hati kita diberasi karena Allah. Ini nak mula timbul tu kan ilmu hati itu menabang ibarat rumput tu apa rumput itu jerubutan sudah apa namanya ibarat rumput apa nah usah diberasi itu sahabat. Nah apa jadi hari-hari ini sambil membarasi imba sudah membarasi dan memakai kalimat tentang bahwa ahlul kamal melajibkan mengusahakan bagi Allah pada tiap-tiap keadaan. Contoh ayat dua sudah itu maksudnya ilmu fikih sudah belajar tahun sambil diamalan, tapi itu diamalan banget ini belajarnya sudah. Kalau ilmu hati belajarnya sudah, tapi mengamalkan hari-hari membarasinya tuh. Nah, karena apabila membarasi karena ujungnya berasi sholat. Yang ketiga melazimkan mengusahakan bagi Allah pada tiap-tiap keadaan. Contoh sebenarnya kalau kamarnya disuruhnya kelakuan tuh berdiri betul. Nah, itu di dalam ilmu fikih jadi betul itu termasuk rukun 13 ilmu fikih kan maksudnya itu di dalam hati. Nah, dalam hati pulang mana kan ilmu hati tadi hati itu jadi ilmu hati kada ada timbul apa-apa Berarti awak seorang pada berdiri betul kada di dalam hati kada timbul kritik dinisbahkan kepada diri ada cuma sekadar maman Anda. Imba itu disuruh melazimkan bagi Allah pada tiap-tiap keadaan. Jadi dan makanya orang tak makan takbir menjadi betul dalamnya tadi membarasi dalam sudah hari-hari barasi kata-kata yang penting apabila hari-hari barasi asalnya itu sabunnya pas sabunnya pas tadi itu dari Al-Quran pada kesananya baca selawat apa kau dibaca yang lain itu masuk aja tuh barasinya begini aja menghadap barasi saat itu menghadap barasi walaupun bulannya 2 tahun itu pun ada gurunya nama bimbing kayak buahnya ini gurunya nggak bisa nggadak sebetulnya nggak ada hanoman punya kakaknya gurunya ini dapu pukulin gurunya hanya tahu rasa nyawa punya atas bimbingan gurunya itu berat duduk aja karena kau salah menghadap batis karena kau salah pada waktu berzikir kalau awal mandak hinap pada waktu berzikir kayaknya menarik hinap tak sulisi hinap aja belum main gurunya kayaknya mau nyawanya kata mau kalau sama narik ini kawan aja nah ini mana guru ini kan guru mana orang belajar mengaji menarik hinap di mana melapas hinap kan kurang mana baca Al-Quran kayak itu juga kayak umumnya. Jadi pada waktu mandat hinak apabila jauh gurunya kamu sekali hinak 71 kali hanya lebih muntasar set ada sampai 71. Jadi 71 sekali 71 berzikir itu dalam 5 sampai 6 detik. Jadi jangan bingung kalau buahnya sejam itu puluhan ribu zikirnya aja seorang nama kayak
Jadi kalau saya bingung kayaknya kurang ada sekolahnya gitu dah. Jangan bingung. Mau kan soal alim, mau ini guru nah. Anak belajar mengaji berlaku ada sekolah, ada gurunya juga. Kayak ada gurunya kayak apa? Dia pasti bingung. Habib ini, wali ini aja. Dalam 1 jam itu berpikir sekian ratus ribu. Oh, bingung kayak apa tekniknya? Kurang ada gurunya asal. Bukan ada gurunya kayak Pak Mada ada. Kenapa Pak Mada ada? Nah, jadi angka 3-nya tadi mah sudah hati kita dua-duanya, lalu angka 3. Jadi pada waktu berdiri sudah dalam hati ini mendidik diri, mendidik awak sok. Orang berdiri berarti memikirnya jujur sudah berdiri betul, dan di dalam hati seorang keadaan manisnakan. Nah kelihatan mata itu adalah ampun sok. Apabila nyawa manis bahkan nambah diri itu dari ampun seorang, karena seorang timbul takabur karena melihat orang aku duduk seorang tadi ada seorang beribadah kurang kan, nah sombong kan. Nah, mulai sambil berhasil kan, bantu sambil berhasilnya hanya mainkan. Ini bagi ada rumusnya, bukan ada rumusnya. Saya belajar pada lain. Nah, jadi sudah bacakan kitabnya pertama. Nah, kalau lagi mau ulang, jadi disuruh mengusahakan bagi Allah pada tiap-tiap keadaan. Ini orang duduk di cara amal atau diri sudah mati dari jadi sunat takbiratul ihram tangan di bawah kolok pada beli sudah separuh pada beli. Ini orang belajar pikir ini lupa aja lah, ini bikin lupa aja lah. Nah bikin hatinya belum aja lah kayak boleh. Jadi main di desa bujuk ada suara bujuk ada yang ini berdiri betul. Ilmu itu kada boleh terselesai. Mau selesai berarti ilmunya kada boh. Nah kayak orang mah yang tiga tas solusi sebuting benjol, benjol lah. Ada baik lalu kincah jadinya. Sedikit saja ini bagi yang sudah paham, ada hanya 1 tahun 2 tahun belajar belum paham lagi kan. Nggak ada yang sudah paling dikit belajar orang sudah di atas 7 tahun. Nah, jadi contoh umpamanya 2 sudah tingginya berdiri betul. Itu hatinya pun itu awak matanya itu artinya seorang berdiri betul. Di dalam sembahyang disuruh memandang tempat sujud. Nah, jadi itu bahwasanya ini sudah berdiri betul di dalam hati, jangan ada lagi timbul boleh dikatakan artinya dari ini bukan dari sholat itu bukan dari diri kita. Apabila dari diri kita karena timbul takabur atau timbul ya melihat orang di situ umpamanya orang duduk berarti orang kada beribadah, seorang beribadah artinya orang kada menggawi sunat, seorang menggawi sunat. Nah seorang tadi ini karena akhirnya orang yang kada menggawi sunat itu karena dalam seorang menggawi sunat ini timbul dia walaupun orang sembahyang tapi di situ kan menggawi sunatnya. Nah menghilangkan yang tadi lah, jadi sudah bis untuk angka 3 disuruh mengusahakan bagi Allah pada tiap-tiap ada. Nah, ini keadaannya sembahyang sudah luar ilmu, dalam lawan hati itu tinggal main rasa atau pada 7 tahun kamu anak awal bisa pada 7 tahun itu pas hitungannya labihnya aja lagi. Melebihnya itu masuk sholat disuruh ahlu kamal. Jadi nanti dipandangkan oleh rasa dan pada program. Nah,
Jadi punya orang belajar tauhidnya tahu anda kau di mana daripada sifat mana itu kotor berada di ilmu hayat sama besar termasuk. Nah, Tuhan ini kan dipandang situ ini sebagai Allah Taala. Jadi ini dipandang situ gawe Tuhan. Intinya berdiri lo sebelum takbir, batinnya melihat kemudian tuh cuma dalam hati. Nah, artinya karunia Tuhan lawatinya mandiri memberiakan. Nah, jadi ini sebelum takbir tuh ini sudah melihat kemudian tuh doanya lagi awalnya ini tentang orang tapi mencontoh karena awalnya juga mau ada rumus dan pulang paling ujung karena 7 tahun itu sudah itu hanya memakai 3 ilmu sekaligus. Nah, manusia kan 3 lah hati biasa tahun roh. Nah, itu tidak langsung main tadi lagi baluk tuh baludingan tuh masa itu hanya membaca lah lapas itu sunat kelala. Nah, pemirsa usalli fardan isya agar kata mustaqbil berarti terserah aja. Nah, gitu. Sampai di tanah kalau tadi ya itu kan itu jangan ilmu fikih dikatakan termasuk daripada tapi itu di luar sembahyang, jangan di dalam sembahyang dikatakan berpokok di ada ini beda lagi kan kamu orang memandang di ma'nawiyah sifat usal itu dan di kandana adalah sifat roh itu sifat Tuhan itu ya sifat roh itu dan kalau ini kita mandang di apal. Nah apal aja itu ya, apalnya bagi orang lawas jadi orang sudah biasa itu kan apalagi orang hajar ini cukup pak mempas-pasakan. Nah orang ada pas lagi sudah pas tadi dulu Tuhan itu sudah mempesakan ada perlu lagi cuma jauh-jauh pada kelaruan mau terseruduknya aja jadi pikirnya jujur, ilmu hatinya jujur, ilmu rohnya jadi pandangnya doanya mandiri ya doa mandiri ya alat ya lalu baca lapas karena ini memakai ilmu di luar dalam ketiganya dimenangkan itu sudah ini melihat gawian Tuhan pada dirinya mandiri ya. Lalu inya sebelum itu sesudahnya inya harus ingat gawian Tuhan ini angkat tak ya imba sudah melihat nang kalihatan dan ingat gawian akan datang gawian akan datang angkat tak itu ada apa lagi dibaca ada apa lagi disam angkat jadi Allah berarti apabila kamu menyambat Allah berarti kembali melihat walaupun melihat tahun kalaku sama kayak Pak Haji terdapat di rumah sipil melihat lingkungannya Pak Haji apa bubannya melihat tuh Pak Haji Sarif hanya rumah miau amal haji paling kami sini kenapa? Karena melihat hanya begini maka itu tujuannya ini contoh Allahu Akbar itu mengiau Allahu Akbar itu marawat Majid melihat lah jadi ada terus Mahaja Sari Mahajonya biasanya Mahajinya kan ada kiau Mahaja Sari Mahaja bisa jurang nah ada ganggu bisa labihan atau kurang labihan kau kurang lebih mau kurang nih timun aja mau aja kau kurang untuk tangan labih aja labih lah itu aja berarti pun terdapat pian aja tapi ini beda lagi dulu tadi ada yang ini ulun mengiau dia karena melihat sifat ada yang tadi ulun bayang mengiau anggaplah mengiau Tuhan menyambat Tuhan mengiau Tuhan karena melihat kalaku jadi setiap kali hendak perpindahan rukun
ternyata sampai 13 kan kita salam baik gantung anak pulang wirid gitu juga nyatakan aja tapi itu wiridnya lagi kan wirid mau baca wiridnya nyatakan karunia aja nah kain kawian nah di luar pada sembahyang sudah sembahyang mau 3 macam aja mau kaulin rukun fi'li rukun qalbi nah karena apabila sudah tuntung sembahyang pindah pulang ke gigi nomor 3. Nah ini orang belajar tauhid pulang mana supaya nambah bacaan itu adalah sifat Allah sifat Allah. Nah, jadi dipandang di situ. Nah, sama karena umpamanya membaca salawat di rumah apa? Di rumah. Di sini jangan apabila tuntungnya di rumah aja. Kalau orang membaca salawatnya adalah apabila kebuat Allah nyatakan Allah. Jangan keluar apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Nah, itu apabila sallallahu alaihi dikatakan tuh Muhammad dikatakan Muhammad. Jadi memang bersalawat itu ini di rumah, nah di sini di sini kan pada tuntungnya sallallahu. Ini memakai 2 jalan. Itu paling ringan dah. Menurut berdasarkan ilmu karena situ pada waktu sallallahu itu afalnya masuk, asmanya masuk, sifatnya masuk. Nah itu masuk di sallallahu alaihi Muhammadnya. Itu karena nyawa 3. Di 3 adalah nyawa baca. Nah, jadi lawan Allah Muhammad. Nah, jadi karena pada waktu Muhammad itu hadirkan orangnya mana pada bawah kurangnya dia pernah kemana panah kasar anak ingat rumahnya. Nah ingat rumahnya barang pernah orang ke Mekah Pak haji umrah tapi nyatakan pada waktu alam Muhammad. Jadi seolah-olah rumahnya dia dapat. Nah jadi kada jauh kalau Nabi itu membaca selawat gak sejauh dua Nabi itu nampak mau orang tahu ilmu juga selawatnya tuh Nabi itu dia ada karena ilmunya tuh kan ini kena kada bukan akhirnya ini mencontohkan itu tidak cukup lah karena dia cukup karena suku sudah sebenarnya kita kesalahan antara dulu pada takut kata anjing dingin nah cukup mudah-mudahan kita berkat dulu dosa-dosa kita ibu bapak semoga Allah Ta'ala dan mudah-mudahan lagi aja kita dunia akhirat dengan Allah dan mudah-mudahan lagi hidup beriman nanti bermuslimat dan mudah-mudahan kita akhirat Allah sallallahu alaihi wasallam kita sudah berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim ya Allah sallallahu alaihi wasallam Maroto dan amin La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Iqul nama juana Fasina nama Syahu سيدنا ربنا رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك في الوالد 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 اللهم قلوبنا من هديتك كما نظر عبد من الشمس وعمل عمل ربنا انت حسب الاخرات سمع عذرنا وقال محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين